Allah ciptakan itu adalah untuk ibadah gitu ya. Semuanya yang kita lakukan adalah untuk ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Ya, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu rahimakumullah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa, kita bisa beraktivitas, oleh Allah diberikan kesempatan, diberikan rezeki begitu ya. Dan jangan lupa bahwa kita Allah ciptakan itu adalah untuk ibadah gitu ya. Semuanya yang kita lakukan adalah untuk ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah ya. Dan ibadah ini luas ya. Tidak hanya sholat ya, baca Al-Qur'an, karena boleh jadi sebagian kaum muslimin menganggap ibadah itu adalah sholat, zakat, puasa gitu ya, udah saja begitu. Padahal orang yang menghindari kezaliman itu juga ibadah ya, yang tidak zalim gitu ya, yang tidak menyakiti orang lain gitu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada panutan alam, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabi'in dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Amin. Ibu-ibu gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Alhamdulillah ya. Nah, kita ngaji dulu ya di surat Al-Furqan. Sekarang melanjutkan ayat 56 ya, 56. Oke. Ya, alhamdulillah untuk tilawah sudah kebagian semua ya. Nah, berikutnya sedikit koreksi ya, Ibu. Yang pertama kita ya tadi dari ayat 68 sampai 72. Nah, yang qaf tadi ya. Nah, mungkin nanti di konsistenkan qaf itu keluar dari kira-kira huruf qaf keluar dari mana, Ibu? Kerongkongan? Yakin? Pangkal lidah ya. Nah, terkadang tenang bisa wios. Terkadang huruf qaf kita keluarkan dari kerongkongan. Nah, tadi kita agak ke kerongkongan gitu ya. Ok. Harusnya ko, ka. Tapi keluarnya itu yang tepat adalah tadi kata bulia di mana, Bu? Pangkal lidah ya. Ko, u. Tapi memang dia dekat ke tenggorokan ya, kan pangkal gitu. Jadi jangan terlalu dalam. Ko, jangan ko aja biasa gitu ya. Untuk memudahkan mas seperti mengucapkan q di dalam ya, ki ya di dalam abjad. Nah, itu ko ya, untuk membedakan dengan kaf, karena qaf dan kaf satu makhraj, sama di pangkal lidah gitu. Cuman bedanya pas ketika disukunkan. Nah, ini bedanya ya. Kalau qaf mah ketika disukunkan teh dia
mantul. Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu. Tapi kalau kaf mah enggak. Allahu akbar. Enggak gitu. Ya, itu bedanya. Terus yang kedua, eh, Ibu Yuli ya, ayat 73 sampai 77 tadi teh huruf ain. Di ayat 77 kalau tidak salah ya, huruf ainnya agak masuk ke hamzah. Walau doa hukum. Nah, tadi ada sedikit ke hamzah. Doa hukum. Nah, ya doa. Nah, doa gitu ya. Terkadang kita doa hukum sama ya. Terkadang itu ya. Sedangkan huruf ain ada di mana Ibu-ibu? Tengah tenggorokan. Betul Bu Yuri ya. Masih hafal doa gitu. Terkadang jadi hamzah, padahal hamzah itu di mana Bu? Bawah pangkal, pangkal tenggorokan gitu ya. Boleh ujung, boleh pangkal mangga ya. Yang pasti mah di sini ya, di bawah sini. Gitu. Berikutnya yang Bu Diana. Nah, Bu Diana mah ini surat baru ya, ayat 1 sampai 9. Nah, tadi itu di ayat yang ketiga kalau nggak salah ya, menemukan ada hamzah di depan. Anna yakunu mu'mini. Nah, tadi agak masuk ke tengah sedikit. Mu gitu ya. Dijaharkan. Terlalu naik gitu. Harusnya tetap di bawah gitu ya. Terus kalau Bulia ya ayat 10 sampai 19 tadi nunnya tadi agak kurang panjang di ayat berapa tadi tanya? Inna. Nah, nanya agak kurang panjang kalau nggak salah ayat 16. Fakula inna rasulu rabbil alamin. Nanya kurang panjang dikit ya. Gitu. Sama yang kho-nya ditebalkan lagi ya, kho. Nah, terkadang kita bacanya suka kho ibu-ibu ya. Gitu. Itu barangkali untuk koreksi. Nah, berikutnya sekarang ya materi wakaf sudah, ibtidah sudah, berarti lanjut kita teh ke as-sajadah ya. Sajadah yasjudu. Sajadatan. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab artinya rendah diri ya. Nah, apakah manusia boleh rendah diri ibu-ibu? Boleh kalau pas ketika menghadap Allah dengan apa? Sujud. Gitu. Terkadang kita mah terbalik. Rendah diri itu di depan manusia. Wah, itu pejabat ya. Nyungkeun pitulung gitu misalnya gitu ya. Nah, jangan sampai menjilat gitu ya. Nah, ini pejabat ke pejabat gitu ya. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Nah, kita ya disunahkan ketika menemukan ayat sajadah ya, itu teh perintah untuk sujud, kita bersujud. Nah, gitu ya. Banyak hadisnya menceritakan tentang ayat sajadah ini. Nah, dalam hadis misalnya Bukhari Muslim ya dari Ibnu Umar. Ia berkata Rasulullah SAW membaca satu surat yang ada ayat-ayat sajadah. Lalu beliau sujud dan kami pun sujud bersamanya. Sehingga salah seorang dari kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan jidat untuk sujudnya. Jadi maksudnya teh karena waktu itu sedang berkumpul ya, walau alam apakah sedang sholat, apakah sedang ngaji gitu ya. Sujud semuanya ya. Bahkan orang-orang itu tidak dapat tempat untuk meletakkan jidatnya. Berarti ini mah pada saat ngaji biasa kan. Ya, ngaji biasa. Kan kalau pas ketika sholat mah semuanya juga bisa sujud. Ini mah pas ketika majelis sebenarnya baca ayat itu langsung teh pada sujud. Jadi kebagian gitu, ya. Nah, maka
Ayat sajadah ini ada dua kondisi, Ibu ya. Pertama, dilakukan pas ketika dalam keadaan sholat. Nah, pas ketika sholat itu ada ayat sajadah nih, takbir, sujud dulu ya, dengan membaca yang kalau dalam hadisnya yang sempat kita bahas juga ya, sajadah wajhiya lillazi khalaqahu sam'ahu wa basaruhu bi walihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak apa, pakai yang tasbih itu ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Oke. Dalam keadaan sholat, terus dalam keadaan ngaji, tapi dikecualikan ya ketika ngajinya misalnya lagi di kendaraan kan ada susah ya sujud deh. Di mobil, di kereta, terus di pesawat kan susah ya. Nah, maka baca tasbih tadi ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau pas ketika sedang tenang gitu ya, maka baca tadi ya, sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, ya Allah, kepadamu aku bersujud ya, karenamu aku beriman, kepadamu aku berserah diri, wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta gitu ya. Nah itu. Atau ada juga tambahan doa-doa yang lain juga boleh ya. Cinta ada subuhun kudusun robuna wa robul malaikatu waruh. Pernah mendengar Ibu? Biasanya dibaca pas ketika seberes taraweh gitu, ya. Masuci rob, para malaikat dan ruh. Nah, gitu. Itu ya. Terus ayat sajadah ini kalau di dalam tas itu ada 15 tempat Ibu ya. Gitu, 15 tempat. Nah, kalau mau menghafal boleh, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting mah kita tahu pas ketika ada tandanya gitu ya, kita bersujud. Nah, gitu ya. Nah, itu hadis yang pertama tadi ya, ketika Rasulullah bersujud, semua sahabat sujud ya. Bahkan ada hadis yang lain ya. Nah, eh, dari Abu Hurairah eh, radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia membaca ayat sajadah lalu dia bersujud, setan menjauh, menyendiri untuk menangis. Nah, ya, jadi setan menangis ya, berkata, celakalah ya. Dalam riwayat Abu Quraib disebutkan, celakalah aku. Manusia disuruh bersujud, maka mereka bersujud sehingga dia mendapatkan surga. Sedangkan aku disuruh bersujud lalu aku enggan sehingga aku mendapatkan neraka. Hadis riwayat Muslim ya, nomor 81 dan hadis riwayat Ibnu Majah 1052. Nah, itu ya. Banyak sekali hadisnya, tapi tadi kita bacakan dua saja ya. Dari Ibnu Umar dan dari Abu Hurairah. Jadi pas ketika sujud teh syaiton teh pergi gitu ya. Berarti korin kita teh kan setan ya, tidak mau bersujud kan ya. Nah, seperti itu ya. Kan sesakalanya teh iblis teh disuruh sujud kepada Nabi Adam, ibu-ibu ya, tapi enggak mau gitu. Karena wastakbar gitu ya. Abai dan sombong gitu. Padahal sombong itu adalah pakaiannya Allah gitu ya. Itu ibu-ibu ya tentang ayat sajadah gitu ya. Sujud. Betul. Ya. Karena kita tidak melihat ya. Tidak melihat. Allah Akbar. Yang mungkin yang berarti mama duluan karena kita menunggu misalkan gitu. Karena tidak tahu gitu. Karena nggak tahu gitu. Itu tuh pernah kondisi itu waktu pas di Masjidil Haram gitu. Oh iya. Kita tiap hari Jumat sholat subuh itu selalu pakai SC.
Sajadah. Karena kan setelah ya Allahu Akbar lagi. Iya, bangkit lagi betul. Gitu. Jadi beda gitu jadi urut-urutan kan kalau begitu gimana Pak? Ya si makmum itu kan oh nggak apa-apa kalau nggak tahu mah karena ketidaktahuan mah nggak apa-apa ya tidak berdosa karena kan baca ayat sajadah ini sunnah muakkadah gitu ya kalau dilakukan dapat pahala kan gitu ya kalau tidak dilakukan tidak dapat apa-apa berarti tidak dosa juga gitu cuman sekarang mah karena sudah tahu pas ketika imam baca itu ya kita sujud ibu-ibu gitu. Nggak apa-apa. Nah, kalau itu kata-kata sujud biasanya. Pas duduk. Nah. Kalau ini mah memang lebih bagus dihafal ya, judulnya. Ya sujud ya atau nggak ada yang sujudnya juga di kayak di surat al-alaq kan wasjud waqtarib nah belakangnya kan sujud juga gitu nah itu mah disesuaikan ibu ya tapi kalau mau ngejar pahala terbaik kan sunnah itu dikerjakan nah maka berarti kita harus sama-sama menghafal ayat mana saja yang ada ayat sajadahnya gitu ya. Saya juga belum hafal semua bu nah, kita menghafal ya jadi motivasi supaya pas menemukan ayat itu kita sujud. Tapi kalau dalam sholat mah kalau imamnya tidak sujud, jangan sujud berarti kita. Jadi ikutin imam aja. Gitu. Kayak di sholat al-alaq agak jarang juga yang sujud karena benar ada kagok ya. Gitu. Karena akhir ayat. Beda kalau misalnya di surat yang di tengah-tengah kan mau meneruskan tuh bangkit lagi, meneruskan lagi gitu. Gitu. Ada lagi bu, nah itu jadi pelajaran ya kasus itu. Dalam pas ketika kita ngaji nih, nah pas ngaji. Tapi kalau pas nyantai baru kita bisa sujud ya. Kan kalau sekarang mah rada susah sih kan, ya tidak memungkinkan gitu. Maka baca saja tadi apa tasbih ya, tahmid, tahlil, gitu takbir. Untuk apa? Untuk mengagungkan Allah kita teh apa? Merendahkan diri. Karena boleh hamba itu merendahkan diri di hadapan Allah. Yang jangan itu di hadapan manusia gitu. Jadi kita harus apa ya? Kalau kepada manusia bukan rendah diri tapi rendah hati. Nah, gitu. Ya, jangan dibalik gitu ya. Kepada Allah rendah hati gitu ya, kepada manusia rendah diri. Ah, itu jangan. Kan kita kebanyakan dibalik-balik punya itu karena ya tidak punya kekuasaan makanya kita diajarkan supaya tidak jadi dijajah orang lainnya ada doa tuh Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan a'udzubika minal jubni wal buh a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal gitu ya itu teh ada di amal surat kok gitu kan nah itu teh terhindar dari tekanan orang gitu kan banyak sekarang mah ulama juga jadi tekanan penguasa ya. Awalnya mah dakwah gitu ya saklek tapi udah digandeng nih sama penguasa nah, makanya kan ada bahasa boleh kalau di tempat lain mah ya saya ikut ulama kalau di sini ulama ikut saya gitu ada pidatonya tahu ada gitu harus ikut saya gitu dan pira gitu ya presiden siapanya mah nggak akan disebutin ya. Tapi ada aja gitu. Ya. Ya kalau di luar saya ikut ulama, tapi kalau di sini di istana ulama harus ikut saya. Itu kudu nurut kan gitu. Dari ya kalau sudah begitu mah. Makanya ulama mah harus apa? Berdiri sendiri, jangan ikut kekuasaan.
Tapi yang bagus mah penguasa yang mendekat ke ulama untuk memberikan minta nasihat. Ya nggak apa-apa, minta. Muslim. Ya. Jadi seperti menampungkan mengkritik mengkritik pemerintah. Kita ikut aja gitu. Tapi sementara masalah yang itu dia cukup keras. Tapi begitu bicara mengenai pemerintah dia ikut. Ya, begitu kan maksudnya ada yang gitu teh. Ya, salah pilih ya. Kita juga heran kan. Begitu lemaknya dengan pemerintah. Pada saat misalkan pemerintah menyimpang kok diam gitu. Karena ada sesuatu itu Bu di belakangnya. Ada di udang di balik batu. Dikasih sesuatu lah gitu ya. Apakah harta, apakah jabatan gitu ya. Apakah gitu Bu. Makanya memang ulama teh ya di belakang. Mungkin kekuasaan yang lain misalnya daerah teh di sini aja kata pemerintah teh gitu ya. Itu bisa jadi. Makanya kita teh bukan apa ya? Bukan insan yang politik praktis, tapi ya kita juga harus tahu politik kan gitu ya. Gitu. Jadi itu mah oknum ulama yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, nah gitu ya. Karena kan berarti kalau gitu setiap ulama yang menyimpang disebut oknum. Oknum. Karena kalau ulama yang benar mah akan gitu kan gitu. Ya, ulama yang benar mah yang kalau misalnya kata Allah A gitu, B gitu. Ada saatnya pemerintah harus dikritik, ada saatnya salah ya harus dibenarkan kan gitu. Tidak samina wa ta'na ke pemerintah, tidak gitu banget gitu. Ya. Itu mungkin aja. Ada lagi Bu? 1 menit lagi. Terpecah-pecah Bu. Makanya yang bagus itu kita teh bersatu seharusnya. NU, Wahabi, Salafi itu bersatu gitu. Karena kalau berpecah-pecah begitu mah nggak akan maju-maju Islam teh. Gitu. Tidak akan maju-maju ya. Karena saling sikut, saling apalah gitu ya. Dan kita mah tugas kita karena bukan pejabat, kita mah orang biasa kita mah ibadah yang maksimal gitu. Makanya kita juga kita kalau kita punya kekuatan ya kan, ketika ada kezoliman itu kan ada 3 ya. Pertama, kalau punya tangan dengan tangan, kekuasaan atau jabatan gitu ya. Nah, ibu-ibu mah jabatnya kan di rumah. Nah, itu teh harus jadi apa ya? Dengan kekuasaannya gitu. Ibu rumah tangga gitu kan, anak-anak kan ada tuh ya. Terus dengan lisan, nah dengan perkataan, tapi yang mengandung hikmah, jangan sampai caci maki. Nah, karena Rasul tidak mengajarkan untuk caci maki ya. Tapi kalau disebut salah itu salah, sebutkan gitu. Dan yang ketiga, selemah-lemah iman itu adalah menolak dengan hatinya gitu. 3 hal itu. Itu ya. Cukup Ibu-ibu. Kita tutup ya dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya pribadi ya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.